Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Murtado, NIM 4118023, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukit dari Fakultas Usuluddin Akad dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara seorang ulama hadis menuliskan kitab hadisnya. Yang menjadi pembahasan saya kali ini ialah kitab Sunan At-Tirmizi yang disusun oleh Imam At-Tirmizi. Sebelum saya menyampaikan bagaimana cara Imam At-Tirmizi ini menulis kitabnya, tentu saya akan menjelaskan secara sederhana siapa itu Imam At-Tirmizi ini. Nah, nama lengkap dari Imam At-Tirmizi ini ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Adhaq As-Salamani Ad-Darisi Al-Bakhi At-Tirmizi Ad-Darari. Beliau lahir di kota Turmus pada tahun 200 Hijriah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah di samping kota Turmus itu. Karena beliau meninggal dan di penghujung hayatnya merasa mendapat cobaan menjadi seorang yang buta, maka beliau dinisbahkan namanya Ad-Dariri, yaitu nama terakhir di nama panjangnya tadi. Dan At-Tirmizi itu pun merupakan nisbah namanya yang berasal dari kota kelahirannya, yaitu kota Turmus, yaitu kota kuno yang berada di Iran Utara. Nah, untuk perjalanan ilmiahnya sendiri, pada usianya yang masih kecil, beliau sudah suka sekali menuntut ilmu, apalagi ilmu di bidang fikih, hadis, dan ilmu lainnya. Beliau mempelajari ilmu di 3 wilayah besar, yaitu Hijaz, Irak, dan Khurasan, dan beberapa tempat lainnya untuk mencari hadis-hadis dari imam-imam besar. Pada usianya ke-40 tahun, beliau belajar hadis kepada seorang ulama hadis terkemuka, yaitu Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari ini ialah penulis kitab Sahih Bukhari, yang mana kitab ini merupakan kitab teratas dari kitab-kitab hadis yang ada. Nah, dari ilmu yang dipelajari kepada Imam Bukhari ini, Imam At-Tirmizi mempelajari ilmu ilat hadis. Saking melekatnya ilmu ini kepada Imam At-Tirmizi, sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan, orang yang paling bisa diajak untuk diskusi dalam hal ilat hadis ialah Imam At-Tirmizi. Sampai-sampai para muhadis mengatakan, para ulama hadis mengatakan bahwa Imam At-Tirmizi ini ialah kritikus hadis. Nah, kita masuk kepada pembahasan dari kitab At-Tirmizi ini, bagaimana cara dia menuliskan kitab hadisnya. Ada 2 cara. Yang pertama, Imam At-Tirmizi itu mentakhrij hadis yang diamalkan oleh para fuqaha. Artinya, dalam kitab hadisnya itu hanya adalah hadis-hadis yang diamalkan oleh para fuqaha. Jika hadis itu tidak diamalkan oleh para fuqaha, maka ia tidak mencantumkannya di dalam kitabnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan kualitas dari hadis tersebut. Maksudnya itu, bagaimanakah kualitas hadis tersebut? Misalnya, jika dia menuliskan hadis, maka dia menjelaskan bagaimana dari kualitasnya itu, apakah sahih, hasan, atau dhaifkah hadis tersebut. Kemudian untuk standarisasi penulisan kitab hadisnya itu, Abu Hafiz mengatakan bahwa Imam Tirmizi ini menggunakan 4 syarat. Yang mana syaratnya itu, yang pertama, hadis-hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis-hadis yang telah disepakati oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Yang ketiga, hadis-hadis yang tidak disepakati kesahihannya dengan menyebabkan alasan kesahihannya kenapa hadis itu tidak sahih. Yang keempat, hadis-hadis yang menjadi hujjah oleh para fuqaha, baik itu hadis itu sahih ataupun tidak. Itulah beberapa standarisasi penulisan kitab hadis Imam At-Tirmizi. Kemudian untuk sistematika lebih rincinya itu, kitab Sunan At-Tirmizi ini terdiri dari 5 jilid, 5 juz. Walaupun hanya 5 juz, tapi di dalam itu terdapat beberapa pembahasan sampai ratusan bab. Nah, seperti jilid pertama terdiri dari 2 bab, yaitu bab taharah dan bab salat, yang mana dalam
Juz itu terdiri dari 168 bab. Nah, di jilid kedua membahas tentang witir dan lain-lainnya. Di jilid ketiga membahas tentang puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lainnya. Di jilid keempat membahas tentang zuhud, wara', jahannam, dan jannah, dan pembahasan lainnya. Dan di jilid kelima membahas tentang doa, tafsir Al-Quran, fadail, dan beberapa ilmu-ilmu lainnya. Dari sistematikanya ini, Imam At-Tirmizi ini menuliskan kitab pada situ sesuai dengan kayak fikih, yaitu dari taharah sampai terakhir sampai doa. Untuk lebih simpelnya itu kitab At-Tirmizi ini dituliskan dengan cara yang pertama itu juz, yang kedua bab, yang ketiga subbab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kitab At-Tirmizi ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Apabila ada keliruan, boleh teman-teman berikan saya komentar dan kritikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.